Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan cintanya, dengan rahman rahimnya, dengan kasih dan sayangnya kita bisa menunaikan ibadah siam Ramadan di hari yang ke-15 dari malam yang ke-16. Tadi saya baca surat Maryam di juz 16. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, dan adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita masih memperdalam kuliah kesadaran bertuhan. Hidup itu hakikatnya adalah kesadaran bersama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup senantiasa sadar bahwa Allah itu maha besar, lebih besar dari alam semesta ini. Tetapi juga Allah juga maha lembut, lebih lembut dari sel-sel yang ada di tubuh kita. Maha meliputi, meliput luar dalam segalanya. Apabila kesadaran ini senantiasa kita miliki, maka hidup itu penuh dengan keajaiban. Hidup itu menakjubkan. Betapa banyak orang di luar sana, maaf nih, karena tidak sadar hidup bertuhan, meskipun hartanya miliaran, hidup di tempat yang mewah, rasanya hidup itu nggak indah. Bersama keluarga yang mestinya bahagia, harmonis, gak bahagia. Akhir hidupnya justru berantakan. Kenapa? Karena tidak memiliki kesadaran bertuhan, kesadaran beriman. Dan bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah training dari Allah agar kita hidup dalam kesadaran bertuhan itu. Maka ibu dan bahagia, kita memang perlu terus-menerus menggali hakikat kehidupan ini, hakikat kita beragama ini, agar kita tidak terjebak dengan rutinitas yang ada. Misalkan sholat, ya, coba kita belajar takbir dengan nyaman, ya, ruku dengan nyaman, rasakan seakan-akan darah itu udah mengalir, pas baru bangkit lagi ruku. Sujud juga begitu, sujud juga dengan nyaman, rasakan seakan-akan darah itu sudah mengalir. Ibu, bapak, kalau kita lagi pusing kepala, pilek misalkan, ya kan, begitu sujud, kepala kita akan sakit. Artinya apa? Kalau sujud itu memang ada bagian-bagian yang tidak bisa dialiri darah kecuali dengan sujud. Itulah luar biasa hikmahnya sholat. Kalau sholatnya benar pasti sehat. Karena itu Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Loh, gimana ini? Kok sholat kok celaka? Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu yang lalai terhadap sholatnya. Jadi bukan alladzina hum fi sholatihim. Kalau fi sholatihim, orang yang lalai ketika sholat, bukan. Tapi terhadap sholat. Artinya apa? Terhadap nilai-nilai sholat, manfaat sholat, baik itu manfaat kita mengucapkan lafaz-lafaznya maupun gerakannya. Maka kalau sholatnya benar, gak mungkin dia itu berkata kotor, jorok, korupsi, curang, gak mungkin. Karena apa? Sholat itu pertama fungsinya sholat apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat itu fungsinya, dalam surat Toha ayat 14 itu untuk mengingat Allah, ya, untuk mengingat Allah. Meskipun ini mengingat Allah dalam keadaan formal, ya, secara ritual. Di luar sholat, ketika kita hidup dalam kesadaran senantiasa bersama Tuhan kita, bersama Allah kita, itu sudah membawa kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, dan itu pasti menyehatkan, ya, dan itu mengundang datangnya rezeki.
Yang kedua, manfaat sholat yang kedua adalah inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Artinya apa? Manfaat sholat itu adalah untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat Allah. Namanya bersyukur, berterima kasih, pasti ya hatinya berbunga-bunga, ya senang, nyaman, dan pasti juga sholatnya juga tenang, nggak buru-buru. Ya kan, namanya orang berterima kasih, bersyukur kan. Kalau sholatnya benar, Allah berjamin la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Itu fungsi sholat yang kedua. Fungsi sholat yang ketiga apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Sholat itu sebagai sarana minta tolong. Dan kita semua pasti ada proposal yang ingin kita sampaikan kepada Allah, ada hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah, baik ketika sholat maupun ketika tidak sholat. Kalau sholatnya misalkan sholat sendirian 2 rakaat, boleh. Bapak Ibu ketika baca misalkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, rasakan benar bahwa kita sebenarnya sedang dimanja oleh Allah, disayang. Masuk disayang kok cemas, ya? Masuk disayang galau, ya? Dan itu tidak rasakan, ya Allah, cabut rasa galau dan diriku, ya Allah. Tanamkan dalam diriku ini kenikmatan bertuhan padamu, beriman padamu, ya. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita ini, ya Allah, bimbing kami hidup yang nyaman, yang enak, yang menyenangkan bersamamu. Jadi jangan sampai hartanya bergelimang harta, tapi stres dulu. Maka banyak orang yang pada akhirnya ketika dia bergelimbang harta, tidak mensyukuri yang ada, akhir hidupnya itu bisnisnya hancur, rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam kesadaran bertuhan Allah. Gak nikmat dengan yang ada. Maka kesadaran bertuhan ini inti kehidupan kita sebagai manusia. Ya, manusia yang hidup dalam keadaan kesadaran, ya, maka sebenarnya dia itu sedang menipu diri sendiri. Nah, sadar itu apa sebenarnya? Kalau pekan yang lalu pernah saya sampaikan, sadar itu adalah perhatian penuh terhadap saat ini, detik ini, sekarang. Kita sedang minum. Kita sadar, nggak mungkin datang sendiri, pasti ada orang yang mendatangkan. Kalau begitu jangan sebelum minum, doakan orang yang membawa ini, doakan yang orang pabriknya ini minuman segala macam, ya kan? Betapa nikmatnya ada minuman. Kita sadar, nikmati, kita bisa duduk. Bagaimana kalau pantat kita bisulan, ya kan? Ya kan? Ya, luar biasa kita bisa berjalan. Bagaimana kalau kita bisa jalan? Kita nikmati itu setiap detik, setiap langkah. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, kesadaran itu adalah keadaan mengerti saat ini, keadaan mengerti tentang diri sendiri. Apa itu tentang fisiknya, tentang kesehatannya, maka tentu dia nggak akan makan minum sembarangan. Maka dia pandai menahan diri, ya. Maka dia pandai untuk mengendalikan emosinya. Mengerti, paham bagaimana kondisi spiritualnya, kondisi ibadahnya, ya. Ini pengertian kesadaran menurut kamus bahasa Indonesia. Sadar, dia paham keadaan dia dalam hal spiritual, misalkan dalam hal agama. Udah sekian tahun saya hidup, bagaimana cara saya beragama, bagaimana cara saya berislam, ya, bagaimana selama saya hidup, ya, begitu seterusnya. Jadi keadaan mengerti kondisi masing-masing kita dalam hal agama, dalam hal kesehatan, dalam hal fisik, dan dalam hal mungkin juga psikologis, harus pandai mengendalikan diri, jangan gampang stres, jangan gampang emosi, ya kan? Juga dalam hal macam-macam kehidupan. Jadi kesadaran itu menentukan kedewasaan kita menjalani hidup. Ya, semakin sadar, semakin dewasa kita menjalani hidup, maka semakin nikmat kita menjalani hidup. Kalau ini terus-menerus kita biasakan, maka ada sebuah ungkapan ulama, man asha ala syai' famata ala syai'. Siapa yang sudah terbiasa atas suatu keadaan, maka dia mati dalam keadaan seperti itu.
Jadi kalau dia pandai mengendalikan perasaannya, pikirannya, senantiasa sadar menikmati hidup, ya, dan dia senantiasa menikmati, mensyukuri, dia pandai mengendalikan emosinya, dan itu dibiasakan terus-menerus, ya, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah, ya. Jadi artinya apa? Dia sudah terbiasa memang perasaannya baik, pikirannya baik, tindakannya baik, gak gampang emosi, maka dia akan mati dengan kebaikan juga. Tapi kalau meledak-ledak, gampang semangat, padang loyo, karena stres, gampang tersinggung, sholatnya banyak, rokaan-rokaan, puasanya agak berhenti-berhenti, tapi masih gampang marah, gampang gosip, gampang curang, gampang korupsi, ya begitu juga dia nanti matinya, ya. Jadi orang yang mati itu bukan berarti begitu mati kita mengucapkan semoga dia husnul khotimah, bukan, ya. Allah maghfir lahu warham, ya. Nah, kalau dalam keadaan kayak begini, ya kita mendoakan, ya, semoga kita semua husnul khotimah. Allahumma amin. Bukan berarti mendoakan cepat mati, bukan. Jadi karena kita semua sedang berproses mengakhiri hidup dalam keadaan kebaikan, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu Bapak Bagia yang bisa saya sampaikan. Jadi yang kita tekankan adalah pengertian tentang kesadaran. Yang kedua, bagaimana jangan sampai sholat kita itu kita termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa? Tidak memperhatikan nilai-nilai atau manfaat hikmah dari sholat yang kita lakukan. Ya, jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang tentang kuliah kesadaran bagian yang keempat terkait dengan wahyu Allah yang diturunkan di bulan Ramadan ini, utamanya di akhir bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan sholat witir berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.